Langsung aja nomor 1. Di sini ada persegi ABCD. Kemudian di situ ada persegi-persegi kecil di dalamnya, ada 1, 4, 9. Kemudian yang ditanya adalah luas persegi ABCD. Jadi saya rasa teman-teman juga kayaknya cukup gampang ya, ini maksudnya nggak terlalu sulit lah. Kita tahu bahwa persegi itu kan kalau kita lihat luasnya itu kan sisi kali sisi. Artinya kalau misalnya ini adalah luasnya 1 gitu ya, berarti ini sisinya 1 sama 1. Nah ini juga sama, kalau ini luasnya 4 berarti ini 2 kali 2. Kalau ini 9 berarti ini 3 kali 3. Nah artinya berarti kan dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 3. Artinya kalau misalnya kita lihat sisi dari persegi ABCD itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 6. Gitu. Karena kita tahu sisi dari persegi ABCD adalah 6, berarti luasnya adalah tinggal 6 kali 6 aja berarti 36. Gitu, jadi itu nomor 1. Kemudian nomor 2 kayaknya udah, kalau nggak salah udah ya. Nomor 2 ya ini udah kita bahas nomor 2, kita langsung ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini kita yang yang harus kita pahami sekali lagi adalah bahwa sudut-sudut dalam sebuah segitiga apabila dijumlahkan hasilnya selalu 180 derajat, yang pertama. Yang kedua, di situ ada garis bagi. Jadi ini ada gambar seperti ini, segitiga ABC, kemudian ada lagi segitiga CBD, kemudian ada lagi segitiga BEC. Nah, yang ditanya adalah sudut yang ada di sebelah sini. Nah, sudut di sini kita bisa cari, sebenarnya ada banyak cara, tapi cara yang saya pakai adalah yang pertama saya cari dulu sudut yang di sebelah sini. Nah, di C ini, nih gambar yang warna merah ya, segitiga warna merah. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah segitiga segitiga ABC, artinya bahwa sudut C ini adalah 50 derajat, karena ini 40, kalau ini 40, ini 90, ini pasti 50 ya. Karena 50 tambah 40 adalah 90. Yang pertama. Kemudian di sini ada garis CE, di garis CE ini. Dia adalah garis bagi. Kalau garis bagi itu kan berarti garis yang membagi sudutnya menjadi 2 bagian yang sama. Berarti kalau misalnya ini 50, berarti di sini 25, di sini juga 25. Nah, sekarang kita punya segitiga lagi nih, segitiga ABC. Ini saya gambar segitiga ABC seperti ini. Ini ABC yang warna biru, yang ini. Nah, segitiga ABC ini kalau saya gambar seperti ini. Nah, di situ sama sih kayak tadi, karena kita tahu dia adalah segitiga siku-siku. Maka dari itu kalau sudut yang C di sini kan udah tahu tadi 25 derajat, berarti di sini 90, berarti ini sama aja kayak tadi caranya. Berarti sudut X ini adalah 180 dikurang 90 dikurangi 25. Hasilnya adalah 65. Jadi ini nomor 3. Teman-teman maaf ya saya agak cepat dikit karena saya ada urusan sebentar di sini. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 3 kayaknya tadi nomor 3 ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 begini, jadi ini ada soal seperti ini, kita punya jejar genjang ABCD, kemudian yang diketahui adalah luas segitiga EFG ini yang diarsir, yang ini, segitiga yang diarsir, yang ini adalah 6 cm persegi. Jadi kalau misalnya kita punya ini 6 cm persegi. Nah, kemudian ada titik E dan titik F ini, di mana DE sama dengan F sama dengan sepertiga CD. Jadi ini sepertiganya CD, ini juga sepertiganya CD, berarti ini juga pasti sepertiga, karena sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, berdasarkan sifat dari segitiga, luas segitiga, jadi kalau misalnya saya punya segitiga misalnya seperti ini. Misalnya tingginya X itu misalnya lebarnya Y. Misalnya saya punya segitiga lagi misalnya, tapi bentuknya beda, misalnya bentuknya seperti ini. Tapi dia alasnya sama Y juga, terus tingginya itu X juga. Nah, luas ini dengan ini tuh pasti sama gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat rumus dari segitiga sendiri, luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi yang berpengaruh hanya alas kali tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, segitiga yang ini dan segitiga yang ini itu pasti luasnya juga sama. Pasti 6 juga gitu. Karena apa? Karena alasnya kan sama nih, sepertiga juga. Ini sepertiga, ini sepertiga. Terus tingginya juga sama. Ya, jadi yang ini 6, yang ini juga 6. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau gampang gitu ya, kita langsung aja kali ini kalau misalnya kita bagi segitiga seperti ini, itu ada berapa banyak segitiga sih? Gitu kan.
Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita pakai, kalau saya tadi coba pakai cara sistematis gitu ya, cara aljabar gitu ya. Kita lihat bahwa, luas segitiga EFG itu adalah segitiga yang 6 ini, itu adalah setengah dikali EF dikali DR. Ini saya buat garis tinggi ya, garis tinggi bayangan dari P ke D. Berarti kan dari, luas dari segitiga, EFG itu adalah setengah dikali EF dikali DR. DR adalah tinggi dari segitiga EFG ini. Nah, itu hasilnya 6 berdasarkan soal. Nah, kemudian kalau, yang kita cari kan adalah luas jajar genjang ABCD. Nah, luas jajar genjang ABCD itu kan berarti kan DC dikali dengan DP gitu ya. Kan cuma alas kali tinggi aja gitu ya. DC dikali DP. Nah, ini kalau misalnya kita uraikan gitu ya, DC sendiri itu kan sama aja DE tambah EF tambah FC ya, DE tambah EF tambah FC. Gitu. Di mana rasio mereka sama nih ternyata, sepertiga gitu ya. Nah, kemudian DP sendiri itu adalah kan ini, dari kalau misalnya kita tarik garis ini sebenarnya ini akan membagi jadi 2 bagian yang sama. Jadi titik, tengah ini nih, si R ini, itu adalah pasti setengahnya dari si tinggi. Nah, kalau misalnya tadi tinggi yang dipakai untuk menghitung luas dari EFG itu adalah DR, nah, tinggi yang dipakai untuk menghitung luas dari jajar genjang adalah DP, di mana DR dan RP itu panjangnya sama. Gitu. Nah, jadi saya boleh tulis yang tadinya DP nih, tinggi, itu sama aja DR ditambah RP. Nah, karena kita tahu tadi ternyata DE sama dengan EF sama dengan FC, boleh saya ganti ini semuanya jadi EF, kan ini sama semua. Nah, kenapa saya ganti EF? Karena di sini yang saya punya adalah EF. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya saya ganti EF, nih jadi EF tambah EF jadi 3 EF. Kemudian DR sama RP, karena dia sama-sama, karena panjangnya sama, berarti kan DR sama dengan RP. Berarti ini saya ganti jadi DR juga. Nah, DR tambah DR jadi 2 DR. Nah, ini kalau misalnya saya, kalikan jadi 3 kali 2 jadi 6, di 6 kali EF kali DR. Nah, ini kalau saya keluarin lagi, nah supaya saya bisa dapat ini, saya masukin ke sini, saya taruh gitu ya. Nah, ini saya, ganti jadi 12 dalam kurung setengah dikali EF dikali DR. Ini kan sama aja ya, 12 kali 2, setengah itu kan 6 ya. Nah, karena kita tadi sudah tahu bahwa setengah kali EF kali DR adalah 6, nih ini, ya kan. Nah, maka dari itu, ya udah berarti ini saya tinggal ganti jadi 6. Jadi 12 kali 6 sama dengan 72 cm. Terus saya gitu. Nah, jadi ini sekali lagi yang menurut saya penting untuk dipahami adalah luas dari sebuah bangun segitiga dan segi empat, khususnya segi empat seperti jajar genjang, kemudian apalagi persegi panjang, kemudian ada segitiga. Nah, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa yang berpengaruh hanya panjang alas dan tingginya saja. Jadi mau dia kayak gimana pun si segitiganya, kalau dia mempunyai panjang alas yang sama dan tinggi yang sama, dia luasnya akan sama. Nah, ini untuk nomor 4. Kemudian kita lihat di modul lagi. Nomor 5 kita sudah bahas, nomor 6 sudah kita bahas, nomor 7 sudah kita bahas, nah nomor 8. Nomor 9 ini sebenarnya kita pakai perbandingan aja, kayaknya nggak terlalu sulit sebenarnya. Jadi yang ditanya sebenarnya saya baca dulu soalnya. Oke, ini dia soalnya. Nah, nomor 9 ini yang ditanya yang pertama, di sini ada bangun seperti ini, ada lingkaran, 2 lingkaran. Lingkaran besar dan lingkaran kecil jadi. Kemudian ada 2 segitiga nih, segitiga yang gede ini yang dari titik O sampai misalnya saya taruh ini P misalnya Q. Segitiga OPQ gitu ya, dengan segitiga misalnya ORS misalnya. Nah, 2 segitiga ini kemudian di sini ada luas yang diarsir adalah 28. Jadi sebelah sini adalah 28 cm persegi. Nah, yang ditanya adalah luas daerah antar 2 lingkaran. Jadi yang ditanya itu adalah luas yang sebelah sini. Itu yang ditanya. Ya. Nah, kita bisa ambil pemisalan. Kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Kemudian di sini ini walaupun nggak disebutin bahwa dia siku-siku apa enggak, tapi kayaknya siku-siku. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa luas dari
daerah yang diarsir ini, ya, itu adalah luas dari segitiga OPQ dikurangi segitiga ORS. Nah, di mana segitiga, misalnya saya kasih pemisalan, misalnya jari-jari dari lingkaran kecil adalah X, kemudian jari-jari dari lingkaran besar adalah Y, maka luas dari daerah yang diarsir ini itu adalah setengah dikali Y dikali Y, ya, karena dia alasnya Y, kemudian tingginya juga Y, karena ini sama ya, jadi sama-sama jari-jari, ini setengah kali Y kali Y jadi setengah Y kuadrat, kemudian segitiga yang kecil ini itu adalah setengah kali X kali X, yang ini. Ya kan, berarti kan tinggal dikurangin. Nah, ini kalau misalnya ini sama dengan 28. Nah, ini kita bisa faktorkan, di mana ada setengah, sama-sama setengah. Saya tulis setengahnya di luar. Kemudian setengah dalam kurung Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 28. Atau nih saya pindahin ke kanan, jadi dikali 2 gitu ya. Jadinya 56. Nah, ini untuk yang pertama, persamaan pertama. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah daerah cincin ini, di mana daerah cincin itu adalah berarti luas lingkaran yang besar, yang gede dengan jari-jari Y, dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil yang dengan jari-jari X. Nah, maka dari itu kita bisa langsung aja berarti itu jadinya luas daerah yang di luar ini itu adalah setengah pi dikali Y dikali Y kuadrat gitu ya, pi Y kuadrat yang ini, yang besar, yang ini pi Y kuadrat. Kemudian lingkaran yang kecil dengan jari-jari X itu adalah pi X kuadrat. Nah, ini sama-sama bisa difaktorin, sama-sama punya pi kan. Jadi pi-nya dikeluarin aja. Ini jadi pi dalam kurung Y kuadrat min X kuadrat. Nah, sedangkan tadi Y kuadrat dan Y X kuadrat kita udah hitung di sini ternyata. Udah ada. Gitu. Jadi kita tinggal ganti itu jadi 56. Jadi hasilnya adalah 56. Gitu. Jadi ini pakai perbandingan. Oke. Kemudian nomor selanjutnya nomor 10 juga mudah, cukup mudah. Di sini ada dua lingkaran yang berimpit. Kemudian yang lingkaran yang besar jari-jarinya 3, lingkaran yang kecil jari-jarinya 2. Kemudian yang ditanya adalah berapakah daerah luas lingkaran dengan diameter AB. Jadi intinya di sini nggak digambar sih gitu, ada lingkaran lagi, tapi dia cuma ditanya kalau misalnya kita gambar lingkaran dengan diameter AB, berapakah luas lingkaran tersebut. Nah, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa diameternya adalah garis AB. Nah, garis AB sendiri itu adalah 2 ditambah 3 panjangnya, yaitu sama dengan 5 sebelah sini. Nah, artinya kalau kita mau nyari luas itu kan berarti kita cari jari-jari dulu. Nah, kalau jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah 5/2. Nah, baru kita langsung aja ke luas lingkarannya. Luas lingkarannya kan berarti kan pi R kuadrat, di mana R-nya adalah 5/2. Ini jadi pi dikali 5/2 kuadrat, 5/2 kuadrat ini adalah 25/4. Jadi 25/4 jadinya adalah ini. Oke. Itu nomor 10. Kemudian nomor selanjutnya nomor 11 udah dibahas, 12 sudah, 13 sudah, 14 juga sudah, 15 juga sudah, 16 sudah, 17 sudah ada di video, kemudian 18 sudah, 19 sudah. Nah, kemudian kita ke nomor 20. Nomor 20 ini emang yang kemarin sudah kita diskusikan juga ya, jadi memang harus kita bisa ngebayangin, tapi sebenarnya bisa pakai bantuan aplikasi seperti Desmos atau GeoGebra. Tapi di sini sepertinya untuk nomor 20 tidak terlalu tidak terlalu ribet sih kayaknya ngebayanginnya. Nah, yang pertama gini, ini ada kubus balok ya, balok A B C D E F G H, kemudian ada kita mau buat satu bangun ruang lagi, yaitu yang pertama adalah H A B F E. Ini H A B F E yang ini. Kemudian sebelah sini gitu. Kemudian kita tarik garis ke sana gitu. Nah, sebenarnya teman-teman ini kalau misalnya saya flip 90 derajat ke berlawan arah jarum jam, gitu ya. Ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang ini kanan ya, sama aja sih. Yang ini ya, saya gambarnya jadi gini. Gitu. Nah, jadi saya nggak perlu ngitung apa-apa sih sebenarnya. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin seperti segitiga atau segitiga dengan bangun misalnya segitiga dengan persegi panjang misalnya. Nah, itu perbandingannya pasti jadi 1/2. Maksudnya apa? Jadi segitiga itu kalau misalnya kita gambar sebuah
apa namanya, sebuah persegi panjang misalnya. Nah, kita ambil segitiga misalnya dari sini, misalnya saya gambar begini. Nah, ini pasti luasnya setengahnya dari si apa namanya, si persegi panjang ini, gitu ya. Nah, kalau saya pakai patokannya gini, ini karena dua dimensi berarti ini setengahnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin misalnya kita punya balok gitu ya. Kita punya balok, kemudian kita potong nih misalnya. Oh, dari sini misalnya saya ambil titik aja di sini, dari sini. Terus saya tarik garis ke semuanya ke sini. Gitu. Ini kan jadi limas ya, limas namanya ya, limas. Nah, limas ini itu pasti kalau misalnya dia tingginya sama dengan tingginya si balok ini, dia pasti sepertiganya dari volume si balok ini gitu. Jadi perbandingannya kalau yang tadi 2 dimensi adalah 1:2 gitu ya. Kalau ini 1:3 gitu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat rumus-rumus misalnya kayak rumus piramid atau apa namanya, kerucut ya. Misalnya itu kan pakainya sepertiga gitu depannya. Terus kemudian ada apa sih piramid apa sih? Limas ya? Apa namanya? Limas ya, benar ya, limas. Itu ke depannya sepertiga juga. Nah itu dia, maka dari itu sebenarnya kalau misalnya kita di sini, gitu ya. Nah, apa namanya, ini juga sebenarnya bisa dibilang piramid gitu dengan titiknya, garis tingginya itu adalah dari H ke F nih, dari H ke I ya. Maaf itu harusnya I ya. Ini dari H ke I, maafnya harusnya I. Ya, di sini. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat satu lagi yang luas apa namanya, bangun ruangnya satu lagi yaitu BHBCGF, ini BCGF yang ada di sebelah kanan sebelah ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin gitu ya, ini kalau misalnya saya gambar garis juga ke sana, gitu, ini bentuknya sebenarnya akan sama, di mana dia alasnya kalau tadi yang HABFE itu kan alasnya adalah si ini ya kan? Kemudian ini alasnya adalah yang sebelah sini. Jadi ini walaupun dia nggak ditulis apa namanya ukurannya berapa, bisa aja nih beda ya, bisa aja nih misalnya ini X, Y, Z gitu ya. Tapi kayaknya ini kita bisa asumsikan bahwa si balok ini mempunyai alas yang berbentuk bibir sangkar. Nih, misalnya di sini X juga. Gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ini saya flip tadi saya bilang, ini berarti si HABFE dengan HBCFG itu mempunyai alas yang bentuk dan ukurannya sama persis. Seperti ini. Nah, kemudian tingginya sendiri, ini kalau yang HABFE itu adalah tingginya adalah HE. Nah, kemudian untuk HBCGF itu tingginya adalah HG. Nah, di mana tadi kalau kita asumsikan bahwa alasnya adalah sebuah persegi, berarti HE sama F sama dengan HG, gitu. Panjangnya akan sama. Nah, artinya apa? Bahwa kedua bangun ini itu volumenya akan sama persis. Gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya saya gambar misalnya sebuah apa namanya, limas gitu ya, seperti ini misalnya, dengan tinggi H misalnya, ini X misalnya. Terus saya gambar lagi misalnya, tapi dia bentuknya beda misalnya. Tapi dia ke sana gitu misalnya. Semuanya ada arahnya ke sini. Gitu. Tapi dia tingginya sama gitu. Dengan alasnya sama. Dia volumenya akan sama persis. Dia nggak akan berbeda. Cuman dia kayak beda titik aja. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah 1:1. Tanpa bantuan grafik kita bisa langsung perkirakan bahwa apa namanya ini bisa langsung dicari jawaban. Ini nomor 20. Teman-teman mungkin ada pendapat lain? Ini saya udah cek di ini sih di kunci jawaban. Jawabannya benar ini. Lanjut ya. Oke. Baik. Lanjut nomor 21. Ini juga sudah kita maksudnya konsepnya sama seperti kemarin. Kita coba nomor 21. Mana 21? Ya. Nah, di sini ada sebuah titik. Kalau sebuah titik kayaknya akan lebih mudah daripada persamaan garis atau persamaan lingkaran seperti itu. Karena kita langsung kalikan dengan matriks yang bersesuaian dengan transformasi tersebut. Nah, kita punya titik di sini titik AB. Kemudian dirotasi sejauh 270 derajat berlawan arah geometri. Jadi kita tahu kalau rotasi itu kan dia mempunyai matriks seperti ini ya. Matriks transformasi untuk rotasi seperti itu. Cos, min, sin, cos. Ya. Nah, kalau misalnya saya masukin 270 derajat ke dalam ini, itu jadi 0, benar sih? Iya benar. 0, 1, min 1, dan 0. Nah, ini tinggal kita kalikan saja dengan titik awal, yaitu AB. Nah, ini akan menjadi B min A.
Nah, kemudian setelah itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, setelah dicerminkan itu dapatlah hasilnya ini. Nah, kalau misalnya untuk pencerminan terhadap Y sama dengan B, artinya yang berubah hanya Y-nya saja. Jadi X-nya tidak berubah. Nah, posisi X-nya di sini kan tadinya B, ya tetap B juga. Jadi nggak akan berubah. Yang berubah hanyalah si Y-nya saja. Direfleksikan terhadap Y sama dengan B. Nah, di mana kita bisa tulis rumusnya adalah misalnya di sini Y sama dengan K gitu ya. Ini jadi 2K dikurang si Y ini gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita udah tahu bahwa si Y refleksinya Y sama dengan B, berarti di sini jadi 2B plus 2B min A. Nah, B-nya dapat dari mana? Dari sini. Ini B yang ini. Kalau ini B-nya langsung dari sini, kalau ini B-nya dapatnya dari sini. Nah, kemudian di sini sebenarnya 2B min A, karena di sini adalah min sama min jadi plus, jadi seperti ini. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa hasil akhirnya adalah min 4 kemudian 6 min B, artinya bahwa B ini sendiri adalah hasilnya ini. Berarti kita udah tahu B-nya sama dengan min 4. Gitu. Nah, kemudian kita bisa cari A dengan memakai persamaan yang kedua dari titik Y, koordinat Y-nya, yaitu 2B plus A. Di sini 2B plus A berarti karena kita sudah tahu B-nya adalah min 4, berarti saya langsung kalikan 2 dikali min 4 jadi min 8, ditambah A, sama dengan 6 dikurang min 4, jadi 10. Jadi si 8-nya saya tinggal pindahin ke kanan, jadi A-nya sama dengan 18. Jadi jawabannya, kemudian ditanya adalah A dikurang B. A itu 18, B-nya adalah min 4. Jadi 18 dikurang min 4 sama dengan 20. Jawabannya. Gitu. Oke, lanjut. Ini apa ya? Yang teori teman-teman ini sendiri ya. Saya lemah teori. 23 aja ya. Lanjut. 23 juga sama teman-teman. Jadi sebenarnya udah ada apa namanya rumusnya, tinggal di kotak-katik aja. Tinggal dimasuk-masukin doang. Kalau misalnya untuk transformasi sudah ada matriksnya, tapi kalau misalnya dia titik akan lebih mudah karena sudah ada rumus-rumus umum yang bisa kita pakai. Ya, sebentar, nomor 23 di sini. Nah, jadi kalau misalnya titik gitu ya, yang tadinya misalnya X, tadi titik awal misalnya X, Y, misalnya X dan Y. Nah, kalau misalnya dia dirotasi gitu ya dengan pusat 0,0, apa namanya, berlawan arah jarum jam. Kalau dia dengan 90 derajat, dia X-nya menjadi min Y dan Y-nya jadi X. Ini jadi saya langsung aja tulis di sini. Ini jadi ini gitu kan. Terus kalau misalnya ini dirotasikan min 90 derajat berarti jadi begini. Kalau ini dirotasikan jadi begini, kalau ini dirotasikan jadi begini. Jadi atau mau kalau misalnya mau pakai matriks yang tadi cos min sin cos gitu. Tapi saya rasa tuh agak lama. Kita langsung aja kalau misalnya mau bisa menghafal rumus langsung aja. Jadi kalau misalnya awalnya tadinya AB gitu ya. Berarti apa untuk transformasi yang rotasi 90 derajat ini akan menjadi min B A. Gitu, ini yang pertama. Kalau dia dirotasikan 90 derajat. Yang pertama. Kemudian yang kedua di situ adalah min 90 derajat. Nah, kalau dia tadinya X, dia akan berubah menjadi Y min X. Berarti ini akan berubah menjadi A. Ini akan berubah jadi B dan A. Itu yang kedua. Kemudian di sini yang 180 derajat yang tadinya X jadi dikali aja min 1 dan dengan X dan Y-nya ini menjadi min A dan min B. Gitu. Nah, kemudian min 180 juga sama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau kita rotasikan 180 derajat dia mau searah jarum jam atau dia berlawan arah jarum jam itu akan sama persis ketemunya di mana. Ya. Karena kalau kita lihat misalnya di sini ada titik gitu ya. Kalau 180 derajat ke sana kan ke sini. Kalau 180 derajat berlawanan arah jam ke sana dengan searah jarum jam juga sini juga. Jadi dia akan sama titiknya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah lihat di sini jawaban yang akhir adalah kemudian nomor 24 sama sebenarnya caranya kita udah banyak bahas kemarin apa namanya cara mencarinya. Kalau misalnya kemarin saya juga baru ingat kemarin, terima kasih udah di share bahwa kalau misalnya dia di transformasi misalnya 2 kali gitu ya, kita tinggal kalikan aja matriksnya misalnya, kemudian setelah itu kita kalikan matriks yang terakhir dengan matriks yang awal gitu ya, misalnya di transformasi matriks 1 terus kemudian matriks 2. Nah, berarti kita kalikannya saja matriks 2 dengan matriks 1, kemudian kita apa namanya kalikan dia dengan X-nya untuk mendapat bayangannya. Nah, ini saya udah tulis.
Jadi saya langsung tulis saja, ini adalah matriks transformasi untuk rotasi 180 derajat. Ini adalah matriks yang ini. Gitu. Jadi saya langsung kali. Nah ini kalau saya kalikan dua matriks ini, hasilnya adalah ini. Kemudian saya kali jadinya begini. Gitu. Nah kemudian setelah itu kita tinggal cari nih, oh misalnya yang pertama kan X aksen sama dengan Y, maksudnya bayangan Y bayangannya akan menjadi X aksen, jadi X gitu ya. Nah kemudian yang kedua di situ ada Y aksen sama dengan min X min Y, ini sebenarnya bisa dikotak-atik kayak gini ya, karena kita pengen cari si X-nya, kalau tadi kan Y menjadi X gitu ya, nah sekarang kita pengen tahu X-nya akan jadi apa. Nah karena kita tahu Y itu adalah X aksen, ini boleh saya ganti jadi pernyataan ini yang pertama ini dari sini itu boleh saya pindahin jadi sorry, saya substitusi Y ini jadi X aksen karena di sini udah ada gitu. Nah setelah saya dapat itu ini saya pindahin ke kiri ya kan menjadi plus. Nah kemudian di sini ada minus, berarti ke sana jadi dibagi minus satu semua, dapat lagi. Nah artinya si Y akan menjadi X, kemudian X akan menjadi min X min Y. Nah persamaan awalnya kan ini. Persamaan awalnya ini 4X plus 2Y plus 5 sama dengan 5. Nah ini X-nya saya ganti jadi ini. Nih. Jadi min X min Y. Kemudian si Y-nya saya akan ubah jadi X. Y-nya akan saya ubah jadi X. Nah setelah di ekspansi, apa namanya, dibuka kurungnya, dapatlah ini. Nah tapi saya di sini nggak dapat jawabannya. Maksudnya di ABCD-nya nggak ada. Tapi saya minta pendapat teman-teman, apakah teman-teman dapat yang beda dengan saya? Atau belum ada yang cobain? Gimana? Bapak Ibu? Belum dicoba. Belum dicoba. Oke. Baik, nanti minta tolong dicoba juga ya. Karena saya di sini dapatnya min 2x min 4 plus 5 sama dengan 0. Sedangkan di pilihannya nggak ada. Di pilihannya itu 2 semua kalau koefisiennya di sini. Sedangkan di sini harusnya ada 4. Oke, kita lanjut aja. Lanjut ke nomor nomor 25. Nah, nomor 25 juga sama. Karena ini titik akan lebih mudah daripada persamaan garis. 20. Nah, ini tadi saya cobain pakai step by step nih, sama jawabannya yang ini, yang tadi nggak ada jawaban. Kalau kita satu persatu gitu ya. Kalau tadi kan langsung. Oke, nomor 25 ini saya lebih memilih untuk memakai metode memakai gambar karena kan lebih enak dilihatnya. Yang pertama begini, diketahui gradien garis yang melalui O atau origin atau titik awal, ya itulah pokoknya ini itu 0,0, dan P di mana titik P koordinat X-nya adalah A, B adalah min 4. Jadi kalau misalnya kita mau plot sebuah titik gitu ya, sembarang A, B kita kan nggak tahu berapa, tapi dia gradien min 4, berarti kan sudah pasti dari titik ini dia akan ke bawah, ya kan? Karena gradiennya negatif, gitu ya, pasti dia akan menurun. Nah kemudian saya mau ambil satu titik sembarang aja gitu dimanapun gitu ya, saya taruh di sini di bawah sini, yang ini. Nah itu saya umpamakan sebagai titik awal saya, titik awal mobil. Gradiennya min 4. Artinya gradien min 4 artinya adalah karena kita tahu bahwa gradien itu adalah perpindahan Y dibagi dengan perpindahan X, di mana titik awalnya 0,0, berarti kita langsung bisa ambil aja gitu, langsung ambil aja berarti si B per A ya. Jadi ini dibagi dengan ini. Gitu. Ya berarti itu kan jadi min 4. Jadi saya bisa ambil hubungan bahwa B per A sama dengan min 4, atau saya boleh tulis lagi B sama dengan min 4A ini. Ini saya dapat satu hubungan, ini pertama. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat gambarnya gitu ya, kalau ini jadi cerminnya, berarti kan yang berubah hanya si Y-nya aja. Ya kan? Nah, titik ini kan akan jadi ke sini, ke atas. Dari sebelah sini. Ya kan? Karena cermin sini. Berarti X-nya nggak berubah. Si A nggak berubah. A-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah B-nya. Misalnya di sini B, berarti dia ke sana akan dikali min 1. Karena dia akan misalnya di sini 3, di sini di min 3 gitu ya, kan berarti kan dikali min 1 aja.
Nah, berarti bayangan yang selanjutnya itu adalah menjadi A, min B. Nah, setelah dia dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dia digeser 4 satuan ke bawah, nih dari sini, ke bawah. Kalau ke bawah kan berarti yang berubah hanya Y-nya saja. Berarti si A-nya tidak berubah, tapi B-nya berubah dia karena dia ke bawah, berarti kan dikurang. Nah, si B-nya ini berubah jadi min B min 4, karena dia turun. Dan 2 satuan ke kiri. Berarti, nah ini kalau kita pindahin ke kiri, berarti yang berubah adalah A-nya, si koordinat X-nya. Nah, koordinat Y-nya tidak berubah. Berarti yang si Y-nya tetap min B min 4, min B min 4. Nah, A-nya akan pindah ke kiri sebanyak 2 satuan, berarti ini jadi A min B. Gitu. Nah, ini titik akhirnya adalah ini. Gitu. Titik akhirnya adalah A min 2, B min 4. Maaf ya, agak kecil tulisannya. Nah, di sini kemudian dibilang katanya titik akhir itu membentuk gradien 6 terhadap titik O atau 00. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan lagi sama seperti tadi gitu ya. Berarti kan kalau misalnya kita tarik garis dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini gradiennya 6 nih. Nah, kalau dia gradiennya 6 kan berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa perpindahan X, perpindahan Y dibagi dengan perpindahan X, titik ini ke sini gitu ya, itu hasilnya sama dengan 6. Jadi boleh saya tulis jadi min B min 4 ini, dari sini ya, min B min 4 dibagi A per 2 sama dengan 6. Nah, dari situ kita bisa langsung ekspansi aja, maksudnya tinggal dipindah-pindahin gitu ya, apa namanya, atau saya langsung substitusi nih, karena saya pengen cari A, saya udah punya B sama dengan min 4A yang ini, saya bisa langsung masukin ke sini. Nah, di situ berarti ini saya ganti jadi min B jadi min 4A jadi 4A. Ini saya ganti. Saya langsung substitusi aja. Gitu. Jadi saya tujuannya langsung pengen cari A-nya dulu. Ini kan jadi 4A min 4 per A min 2 sama dengan 6. Ini tinggal dikotak-katik aja, dapatnya A-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita bisa langsung cari B-nya, langsung masukin ke dalam persamaan ini. Ya, dimana A-nya adalah 4, berarti B-nya sama dengan min 4 dikali 4, yaitu min 16. Ya udah selesai, berarti jawabannya adalah 4, min 16. Itu jawabannya A ya. Ya, jawabannya A. Gitu. Nah, memang ini bisa dipakai apa namanya, pakai matriks atau apa gitu ya, atau pakai cara lain. Tapi menurut saya akan lebih enak kalau misalnya 2 dimensi gini, kita langsung aja lihat dari grafik gitu, kayaknya akan lebih enak gitu ngebayanginnya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat, boleh. Oke, kita lanjut saja. Baterai saya mau habis nih. Tadi ya. Ini juga sama, yang tadi yang kemarin saya udah sampaikan, kalau misalnya kita berhubungan dengan lingkaran, kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk hanya fokus kepada jari-jari dan titik pusatnya aja. Nah, itu yang akan saya refleksikan adalah si titik pusatnya doang gitu. Jadi ya udah saya fokusnya ke situ. Nah, nomor 26 ini kita tahu bahwa ini ada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Berarti titik pusatnya adalah 0,0, kemudian jari-jari kuadratnya adalah 4. Gitu. Nah, di sini karena kita udah tahu dia titik pusatnya 0,0, berarti kita bisa langsung apa namanya pindah-pindahin aja tuh si titik pusatnya gitu, tergantung dari transformasi geometri. Nah, di sini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Ini saya langsung ke soal di sini. Mana ya? Sebentar. Mana ya? Ini ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa titik pusatnya itu adalah 0,0. Ini saya tulis ya di sini. Kemudian jari-jari kuadratnya adalah 4. Dapatnya dari sini. Ini bentuk persamaan umum di sebuah lingkaran. Nah, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Artinya, kalau misalnya saya punya titik di sini, terus kemudian saya punya garis X sama dengan 2 di sini, berarti titik ini akan menjadi ke sini. Ya. Di sini 2, berarti dia akan berubah, dia akan berpindah sebanyak dari sini ke sini 2, dari sini ke sini juga 2. Berarti ini titiknya 4,0. Gitu. Ini saya dapat 4,0, dapatnya dari sini. Gitu. Kemudian setelah itu dia ditranslasi. Ditranslasi kan berarti cuma digeser doang ya. Nah, si X-nya digeser min 3, si Y-nya digeser 4.
gitu. Jadi yang tadinya 4,0, saya tinggal tambahin aja 4 ditambah min 3 jadi 1, 0 ditambah 4 jadi 4. Jadi titik pusat terakhir bayangannya adalah 1,4. Nah, jari-jarinya nggak berubah karena dia tidak ada apa sih namanya itu yang dikaliin tuh, diperbesar gitu ya. Ya kan, adalah gitu. Tapi ini nggak ada. Jadi langsung aja ke situ. Nah, karena kita tahu bahwa persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B dengan jari-jari R itu persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R kuadrat juga kita udah tahu sama dengan 4, berarti tinggal masukin aja, ini jadi A sama B-nya. Langsung masukin aja, A-nya adalah 1, kemudian Y-nya ada, apa namanya, B-nya sebenarnya 4. Nah, ini tinggal diekspansi aja, dapatlah ini. Jawabannya ada nggak ya? Iya, jawabannya ada. Gitu. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Ini juga sama. Ini juga pasti teman-teman juga ngerti ya, tinggal digeser doang. Nanti translasi. Kalau misalnya translasi kan berarti tinggal ditambah aja. Kalau titik tinggal ditambah. Jadi 0, 0 jadi 0 tambah 5 sama 3 jadi min 0,3. Ini tambah jadi min 5 tambah 1 jadi min 4. Ini jadi 5. Kemudian terakhir adalah min 5 ditambah min 3 jadi min 8. 3 tambah min 6 adalah min 3. Tapi di sini kebetulan nggak ada jawaban yang benar. Ya, tapi saya yakin teman-teman juga tahu caranya gimana. Karena itu cuma tinggal digeser. Oke, ini saya dapatnya tadi, jadi dapatnya ini kan, tapi di jawabannya itu nggak ada yang ini, cuman ini kayaknya dia typo nih, harusnya gitu.